Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Pangkat 0, untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Pangkat negatif untuk setiap A bilangan real tak 0 dan N bilangan bulat berlaku A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A tidak sama dengan 0, A bilangan real dan A bilangan N bilangan bulat. Bentuk akar. Akar kuadrat dari A, jika A tidak negatif, akar kuadrat dari A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar kuadrat dari A dikuadratkan itu sama dengan A. Akar pangkat N dari A 1. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. 2. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilang positif, maka berlaku 1 B akar A ditambah C akar A itu sama dengan B plus C akar A. 2 B akar A dikurang C akar A itu sama dengan B dikurang C akar A. 3 akar AB itu sama dengan akar A dikali B sama dengan akar A dikali akar B. Jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh yang pertama, pangkat 0 dan pangkat negatif. 1. Hitunglah nilai perpangkatan berikut ini. Sekarang kita lihat yang A 2 pangkat min 3. Ini untuk menentukan nilai dari perpangkatan ini, kita rubah dulu dalam bentuk pangkat positif, yang mana sifat dari bilangan berpangkat negatif itu bisa kita rubah, tinggal menambahkan 1 per. Jadi kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3, sehingga pangkatnya menjadi positif. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, sehingga hasilnya adalah 1 per 8. Yang B 2,3 pangkat min 3 dikali 2,3 pangkat 3. Sekarang kita lihat basisnya. Basisnya sama-sama 2,3. Maka untuk pangkatnya ini bisa kita jumlahkan, sehingga menjadi 2,3 pangkat min 3 ditambah 3 sama dengan 2,3 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu nilainya 1. Jadi hasilnya adalah sama dengan 1. Untuk yang C, min 4 pangkat 6 dibagi min 4 pangkat 8. Kita lihat di situ basisnya sama-sama min 4, sehingga untuk pangkatnya bisa kita kurangkan. Jadi min 4 pangkat 6 dikurang 8, sehingga hasilnya adalah min 4 pangkat min 2. Sekarang kita rubah dari pangkat negatif, kita rubah menjadi positif, itu sama dengan 1 per min 4 pangkat 2, sehingga hasilnya itu sama dengan 1 per min 4 pangkat 2, yaitu adalah 16. Jadi 1 per 16. Kita masuk ke bagian kedua. Jika Y tidak sama dengan 0 dan T tidak sama dengan 0, sederhanakan perpangkatan berikut. Jadi kita disuruh untuk menyederhanakan perpangkatan. Yang A min 2 dikali Y pangkat 0. Setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1, sama dengan min 2 dikali 1, sehingga hasilnya adalah min 2. Kemudian B 4 dikali T pangkat 3 dibagi T pangkat 5. Kita lihat yang basisnya sama itu T, sehingga T ini bisa kita kurangkan pangkatnya. Jadi
sama dengan 4 dikali T pangkat 3 dikurang 5, jadi 4 dikali T pangkat min 2. Kita rubah menjadi pangkat positif, yaitu 4 per T pangkat 2. Demikian hasilnya. Contoh kedua, air terbuang sia-sia. Air menetes sia-sia dari suatu keran air karena tidak ditutup dengan benar. Jika air menetes sebanyak 10 pangkat min 3 liter per detik, berapa air yang terbuang selama 10 jam? Penyelesaian. Pertama, kita konversi waktu 1 jam menjadi detik. Jadi 1 jam itu kita kali dengan 60 menit dan kita kali dengan 60 detik, sehingga hasilnya adalah 3600 detik. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu air yang terbuang sia-sia selama 1 jam. Jadi waktunya tadi adalah 3600 detik, kita kali dengan 10 pangkat min 3 liter per detik, sama dengan 3600 kita kali dengan, kita jadikan pangkat positif menjadi 1 per 10 pangkat 3 liter, sama dengan 3600 kita kali dengan 1, kita bagi dengan 1000 liter, maka hasilnya sama dengan 3,6 liter. Air yang terbuang sia-sia selama 10 jam adalah, tinggal kita kali. Jadi 3,6 liter kita kali dengan 10 sama dengan 36 liter. Jadi selama 10 jam air yang terbuang sia-sia sebanyak 36 liter. Sekarang contoh yang ketiga, bentuk akar. 1. Sederhanakan bentuk akar berikut. Yang A itu akar 75, B akar 500, C akar 0,000081, D 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Mari kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan. Yang A akar 75 sama dengan, jadi kita cari dua bilangan, salah satunya bisa diakarkan dan yang satunya itu tidak bisa lagi diakarkan. Untuk akar 75 itu sama dengan akar 25 dikali 3. Jadi 25 dikali 3 itu adalah 75. Untuk akar 25 adalah 5, sedangkan akar 3 tetap. Jadi 5 kali akar 3, 5 akar 3. Kemudian yang B akar 500 itu sama dengan, berarti untuk 500 ini 100 dikali 5. Jadi sama dengan akar 500 dikali akar 5, akar 100 itu 10. Jadi 10 akar dikali akar 5 sama dengan 10 akar 5. Jadi akar 0,000081 itu sama dengan akar 81 dibagi akar 1 juta. Sama dengan akar 81 itu 9, akar 1 juta adalah 1000. Jadi sama dengan 9 dibagi 1000 itu sama dengan 0,009. Kemudian yang D, kita lihat di sini akar 3, 7 akar 3, akar 48 dengan akar 192. Semuanya kita sederhanakan. Kita lihat di situ ada yang paling kecil adalah akar 3. Jadi akar 3 ini tidak bisa lagi disederhanakan. Maka sekarang kita selesaikan yang D. Jadi untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar itu semuanya harus disamakan dulu variabelnya, jadi akar 3. Jadi yang paling kecil di sini akar 3 yang tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi untuk yang akar 48 dan akar 192 kita rubah menjadi variabelnya akar 3. Untuk akar 48 ini kita bagi dengan 3, dapat hasilnya adalah 16. Jadi akar 48 itu sama saja dengan 16 kali 3.
Kemudian akar 192 ini juga kita bagi 3, dapatlah 64. Jadi akar 64 dikali 3 sama dengan 7 akar 3 ditambah akar 16 dikali 3 kita pisah menjadi akar 16 dikali akar 3 dikurang akar 64 dikali akar 3 sama dengan 7 akar 3, akar 16 itu 4, akar 3 dikurang akar 64 itu 8 akar 3 sama dengan 7 ditambah 4 itu 11 dikurang 8 itu 3. Jadi hasilnya adalah 3 sama dengan 3 akar 3. Contoh yang terakhir, contoh keempat, jarak pandang pesawat. Jarak pandang pesawat terbang selama terbang pada kondisi normal dinyatakan dengan D sama dengan 1,5 akar H, di mana D adalah jarak pandang dalam meter dan H adalah ketinggian pesawat dalam meter. Jika pengamat berada dalam pesawat yang terbang pada ketinggian 3.600 meter, berapakah jarak yang dapat dilihat olehnya? Penyelesaian. Jadi yang diketahui pertama, ketinggian pesawat itu sama dengan H sama dengan 3.600 meter. Jarak pandang pesawat sama dengan D sama dengan 1,5 akar H sama dengan 1,5 akar H-nya kita ganti dengan ketinggian pesawat tadi yaitu 3.600 meter. Jadi sama dengan 1,5 dikali akar dari 3.600 itu 60. Hasilnya itu sama dengan 90 meter. Jadi pada ketinggian 3.600 meter jarak pandang pesawat itu 90 meter. Terima kasih atas perhatiannya. Berjumpa lagi minggu depan.